Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Oke. Di sini saya akan membahas lanjutan terkait dengan project life cycle, yang mana pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan bagaimana sih proyek itu dan bagaimana sih manajemennya. Nah, di sini kita akan coba ya, kira-kira apa sih sebenarnya project life cycle itu sendiri, yang mana di dalam proyek kemarin sudah kita bahas ada beberapa hal, di antaranya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengorganisasian dari suatu proyek itu sendiri. Makanya di dalam pembahasan ini kita akan coba bisa menelaah lebih lanjut terkait dengan proyek, khususnya pembahasan terkait dengan bagaimana proyek itu bisa kita jalankan dan bagaimana proses-proses di dalam manajemen proyek itu sendiri. Ya, oke. Di sini ada pernyataan what is a project. Ada yang tahu project itu apa? Project yang dimaksud kemarin adalah fokus pada apa? Project yang dimaksud adalah untuk pengembangan software, ya. Pengembangan software atau perangkat lunak, ya. Jadi ini yang kita maksudkan adalah berkaitan dengan pengembangan software. Makanya di dalam project ini sendiri, ya, ada juga kaitannya dengan budget. Budget itu apa? Ya, pembiayaan. Jadi perlu kita perhatikan pula antara budget request versus project request. Ya, antara anggaran dengan project ini merupakan satu hal yang melekat. Kalau kita mendefinisikan project, maka kita tidak lepas dengan yang namanya budget ini sendiri atau project itu sendiri. Maka ketika kita mendefinisikan ini, perlu ada beberapa hal di dalam perencanaan proyek itu sendiri, yaitu diantaranya bagaimana kita bisa mengimplementasikan proyek itu sesuai dengan project request yang sudah disepakati. Maksudnya project request itu apa? Yaitu terkait dengan pengembangan proyek yang antara stakeholder dan pengembang itu sudah sepakat bagian mana. Makanya di sini kalau kita lihat di dalam PMBOK proses, nah ini ada beberapa hal. Yang pertama ini apa? Planning, ya. Apa? Yang pertama apa? Inisiasi dulu. Ya, inisiasi, ya. Inisiasi ini adalah tahapan kira-kira proyek apa yang akan dikembangkan gitu, ya. Kemudian yang kedua apa? Planning atau perencanaan. Ya, planning ini perencanaan, ya, terkait dengan proyek itu, bagaimana proses perencanaannya. Planning ini secara keseluruhan, mulai dari sumber daya dan juga yang lain-lainnya itu masuk dalam kategori planning itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah ada tahapan apa nih? Execute and controlling. Apa itu maksudnya? Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah, ya, kita mengeksekusi. Jangan lupa mengeksekusi dulu, kan? Ya, kita eksekusi. Setelah kita eksekusi, baru kita melakukan proses untuk controlling, atau istilahnya adalah pengawasan, ya, pengawasan. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama terkait dengan pembahasan project,
Ya. Pada dasarnya setelah kita eksekusi terus ada pengawasan, controlling, maka tahapan berikutnya adalah proses closing. Closing itu apa? Penyelesaian gimana? Ya, bahwasannya proyek ini sudah selesai dan sudah ada serah terima. Tapi kenapa di sini ada proses siklus yang tiada henti ini? Kalau kita lihat gambarnya, N-nya di bagian mana kira-kira? N itu apa? Berakhirnya kan? Di bagian mana kira-kira ini? Kalau dalam gambar ini kan siklus. Namanya siklus hidup ya, life cycle. Maka dia kan berputar terus kan? Seperti kalau kita lihat pelajaran waktu SD ya, siklus kupu-kupu itu ya, kepompong, mulai dari kepompong dan seterusnya, kembali kupu-kupu lagi, dia bertelur, jadi ini kan muter terus kan ya. Atau mungkin siklus ayam bertelur sampai beranak kan gitu, sampai menetas kan juga sama. Pertanyaannya, berakhirnya kapan kira-kira itu? Kan ayam bertelur, kemudian dirami, kemudian menetas, ayam besar bertelur lagi kan gitu kan? Berakhirnya kira-kira gimana? Kalau nggak ada ayam sama sekali kan? Nah, itu baru bisa berhenti. Tapi kan kenyataannya tetap ada ayam terus. Nah, itu namanya siklus ya. Jadi siklus, dia berputar terus. Demikian juga ini. Namanya project, dia selalu ketika di closing, kenapa ada proses inisiasi lagi? Ada evaluasi. Evaluasi apa? Ya, tentang proyek sudah jadi, dievaluasi, kira-kira ada kebijakan baru atau tidak. Makanya kalau dalam bidang keilmuan software engineering itu ada namanya software evolution, atau disebut dengan evolusi perangkat lunak. Apa evolusi perangkat lunak itu? Tahu teori evolusi enggak? Teori evolusi, siapa yang mencetuskan itu? Siapa? Darwin ya. Jadi menurut Darwin gimana teori evolusi? Ayo. Apa yang makin keras? Mulai misalnya manusia, nenek moyangnya siapa? Kera kan ya. Dalam teorinya Darwin kera kan gitu ya. Ya. Kalau dari gambarnya itu kan kera ya, terus jadi manusia dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu sudah dipatahkan ya teori itu. Nah, tapi dikaitkan dengan evolusi perangkat lunak atau software evolution di sini itu bukan berarti software itu dari kera, bukan ya. Kenapa ada software evolution? Itu karena satu hal. Kita ambil contoh di kampus kita saja sekarang ini. Apakah setelah 10 tahun Anda sudah lulus dari kampus ini misalkan, kebijakan terkait dengan perkuliahan, kebijakan terkait dengan skripsi sampai lulus, apakah ada kemungkinan berubah? Ada ya? Ada. Ketika ada kebijakan akademik yang berubah, maka sistem informasi akademik apakah ikut berubah atau tidak? Berubah enggak? Ikut berubah kan ya. Itu disebut dengan software evolution. Jadi bagaimana perangkat lunak itu mengalami perubahan karena ada proses kebijakan. Ya, kebijakan, ada proses pengembangan, ada proses aturan terbaru yang mana masing-masing itu kalau kita lihat memiliki beberapa faktor-faktor penting. Nah, disinilah di dalam manajemen proyek ini sendiri kita harus betul-betul melakukan planning dengan seksama. Nah, sebelum kita ke arah planning maka ada tahapan inisialisasi.
Makanya di slide berikutnya kelihatan ya. Di situ ada project management life cycle. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil contoh dari project proposal yang ada di nas.edu ya. Anda bisa lihat situsnya nanti ya. Ini saya ambilkan dari sana, project proposal. Jadi ketika kita melakukan pengajuan pengembangan proyek, maka di sini ada tahapan berikutnya yaitu project delivery process. Yang mana project delivery process ini meliputi ada inisiasi, plan, execute, dan close. Ya. Jadi itu masuk dalam kategori project delivery process. Inisiasi yang pertama itu adalah terkait dengan project charter, high level scoping, stakeholder, dan project kick off. Ya. Jadi inisiasi seperti itu ya. Apa yang dimaksud dengan high level scoping? Ya, scope ya. Scope itu apa? Scope itu adalah ruang apa? Scope, ruang lingkup ya. Ketika kita membangun sebuah proyek, ruang lingkupnya bagaimana? Kemudian proyeknya meliputi apa saja? Proyek charter itu ya. Jadi kira-kira meliputi proses apa? Dan stakeholdernya bagaimana? Stakeholder itu tahu enggak? Stakeholder itu apa? Stakeholder. Kalau kita di kampus kita ini di UIN Malang, stakeholdernya siapa? Stakeholder. Siapa? Apa? Kemenak. Stakeholder ya, stakeholder. Stakeholder itu banyak sebenarnya. Yang terkait dengan siakat misalnya, stakeholdernya adalah apa saja? Mahasiswa masuk stakeholder enggak? Di siakat, mahasiswa masuk stakeholder atau tidak? Gimana kira-kira? Misalnya kita bangun sistem informasi akademik, ya, sistem informasi akademik di kampus. Ya, stakeholder itu kan sebenarnya kalau kita lihat ketika kita membangun siakat ya, sistem informasi akademik, kira-kira stakeholdernya siapa saja? Siapa saja kira-kira? Yang memiliki kepentingan di siakat siapa kira-kira? Berarti mahasiswa masuk enggak? Masuk kan? Berarti mahasiswa masuk stakeholder. Bagian mana kepentingan mahasiswa? Akses jadwal, KRS, pembayaran, UKT, kan gitu ya. Itu masuk dalam kategori stakeholder. Jadi yang pemangku kepentingan itu stakeholder. Selain mahasiswa apa lagi? Dosennya. Berarti dosen mengirimkan jurnal perkuliahan, absen online. Jadi sekarang ya memberi penilaian. Makanya di sini saya tidak akan memberikan absen manual tuh ya. Manualnya nanti di akhir aja. Jadi acuan absen itu adalah absen online. Kita usahakan paperless semuanya. Itu ya, juga perkuliahan juga sama. Jadi itu, ketika Anda menentukan ini, harapannya sudah tahu kira-kira stakeholdernya siapa ya, pemangku kepentingan. Ini perlu penting sekali kita definisikan. Kalau kita nggak bisa mendefinisikan stakeholder, maka yang terjadi adalah sistem akan rancu. Ini dibuat oleh siapa, untuk apa, dan sebagainya. Itu nggak jelas nantinya. Itu yang terkait dengan stakeholder ya, stakeholder. Oke, berikutnya kalau siakat tadi ada mahasiswa, dosen, siapa lagi kira-kira? Apa? Administratornya juga termasuk dalam bagian stakeholder, pemangku kepentingan. Jadi dia memanajemen yang ada. Kemudian ada istilah project kick off. Maksudnya adalah project kick off di situ. Maksudnya adalah terkait dengan apa saja di situ. Namanya project di awal ya, namanya project di awal
kita harus bisa memperhatikan ya, kira-kira apa saja yang perlu kita sampaikan. Misalnya ya, kalau kita lihat namanya proyek itu kan kita harus mengaitkan antara stakeholder dengan beberapa pemilik proyek yang ada. Kalau siakap di kampus kita ini berarti pemiliknya siapa? Kampusnya kan? UIN-nya kan ya, kampusnya. UIN di sini diwakili oleh pimpinannya. Pimpinan tertinggi di sini apa? Rektor ya. Jadi rektornya, kemudian ada di bawahnya wakil rektor dan beberapa unit terkait. Itu pemiliknya. Maka ketika kita lakukan inisiasi, maka kita harus bisa menentukan apa saja yang perlu kita inisialisasi semua dari proses yang ada ini. Ini namanya adalah inisialisasi. Kemudian yang kedua itu adalah plan. Plan itu apa? Perencanaan. Nah, ini seringkali terjadi project plan. Project plan ini project yang terkait dengan proses-proses perencanaan, yang mana di situ ada penentuan requirement. Requirement itu apa? Kebutuhan, ya. Kemudian ada juga terkait dengan spesifikasi dari kebutuhannya itu apa? Requirement specification. Ada juga kalau collab site create ini adalah kira-kira nanti untuk meng-create suatu project, perencanaannya ini melibatkan apa saja. Kemudian juga perlu ada proses komunikasi yang bagus, termasuk ada resource-nya, sumber dayanya ya, termasuk asesmennya, penilaiannya, atau pengukurannya dan sebagainya. Itu di tahapan plan dilakukan. Maka di sini perlu Anda pahami ketika penentuan kebutuhan ini kayaknya sepele kayaknya ya. Kan cuma mendefinisikan, menuliskan, selesai, kan gitu ya. Tapi kenyataannya nggak segampang itu. Apalagi kliennya itu adalah basicnya bukan orang IT. Nah, orang IT dengan non IT bagaimana mengkomunikasikan itu nyambung, kira-kira seperti apa. Dan itu adalah satu topik penelitian tersendiri yang terkait dengan requirement specification ini. Makanya di dalam bidang software engineering, rekayasa perangkat lunak, ada bagian keilmuan khusus namanya adalah requirement engineering. Berarti apa? Rekayasa engineering kan rekayasa ya. Kalau requirement berarti apa? Berarti rekayasa kebutuhan. Jadi ketika kita menemukan requirement, di situ ada proses rekayasa kebutuhan. Ya, rekayasa kebutuhan ini adalah salah satunya menjembatani antara klien dengan stakeholder terkait atau dengan pemegang proyeknya itu seperti apa. Jadi ini sering terjadi miss ya, sehingga proyek yang harusnya diinginkan seperti ini maka nggak berjalan. Maka ini adalah di dalam tahapan project management life cycle ini sangat penting sekali ketika kita melakukan perencanaan ya, perencanaan. Ya ini karena kebutuhan itu tidak hanya sekedar mendefinisikan tampilkan report seperti ini, nah, enggak itu aja, tapi sampai teknisnya itu juga harus dibahas. Seperti yang beberapa waktu yang lalu saya dan tim mengembangkan yang semula aplikasinya pakai desktop. Tahu desktop enggak? Apa desktop itu? Seperti apa contohnya? Desktop itu seperti apa? Contohnya gimana? Hah? Tanpa menggunakan browser kan ya? Itu desktop. Jadi klien kemarin dengan klien saya sama teman-teman itu kemarin ada yang kita dapat job ya.
mengembangkan aplikasinya yang semula desktop, pimpinannya pengennya berubah ke web. Akhirnya kita buat total yang semula desktop menjadi web. Kemudian karena pimpinannya pengennya itu ketika di luar kota atau apa, ya sudah pakai web aja selesai. Kalau desktop kan harus buka laptopnya, buka VPN-nya dan sebagainya, kan ribet kan ya, agak ribet. Ketika web ya langsung akses selesai gitu kan ya. Nah ketika dikembangkan aplikasinya jadi, ternyata karena dia sudah bertahun-tahun, bagian stakeholder yang terkait tadi, misalnya bagian kasir, bagian gudang, bagian apa itu bertahun-tahun menggunakan desktop, yang mana desktop itu kan berbeda spesifik dengan web. Akhirnya untuk penyesuaian itu butuh waktu lama. Sebagai contoh misalnya, desktop itu ketika proses cetak report pengennya langsung enter muncul. Nah, kalau di web enter biasanya gimana? Anda klik enter, maka dia akan muncul tampilan kan ya, atau menyimpan atau apa. Nah, di situ enter tampil report dalam bentuk PDF. Nah, sebenarnya fitur-fitur itu kan bisa disiasati. Tapi memang namanya mendefinisikan requirement atau kebutuhan, ada juga yang saklek ya. Kalau nggak seperti ini, saya nggak mau meng-ACC sehingga project belum dikatakan selesai. Maka peran manajer proyek kan nanti di sini Anda kan bukan sebagai programmer saja, tapi harapannya menjadi seorang manajer proyek. Tahu manajer proyek nggak? Manajer proyek tugasnya apa? Manajer proyek tugasnya apa? Bedakan antara manajer proyek dengan programmer. Nah, sekarang perbedaannya apa kira-kira? Antara manajer proyek dengan programmer, perbedaan spesifik aja. Apa kira-kira? Perlu tak panggil aja nih ya, biar nanti ada penjelasan dari teman-teman di sini. Coba saya akses dulu, disiapkan. Coba jelaskan perbedaan antara manajer proyek dengan programmer. Atas nama Ayulitasa coba. Ayo Ayulitasa, silakan. Programmer itu tingkat pembuatannya, kalau Oke, bentar, programmer tadi gimana? tingkat pembuatannya, kalau manajemen kan tingkat pengelolaannya. Jadi kalau programmer menurut Ayulitasa itu lebih mengarah ke bagaimana meng-create suatu aplikasi. Kalau manajer proyek lebih fokus pada pengelolaan. Ya, coba dijelaskan lebih detail lagi atas nama Airlangga coba. Airlangga ada? Ya, silakan. Bisa dijabarin lagi, tadi sudah oke lah, sudah sesuai lah. Penjabarannya gimana? Mengatur dan mengelola seluruh proyek. Kalau programmernya ya Pak? Yang coding. Jadi programmer dia mengcoding itu berdasarkan apa kira-kira? Keinginan siapa? Jadi manajer proyek itu kan membuat site plan ya, desain secara keseluruhan gitu ya. Kemudian desainnya itu dikasihkan ke programmernya. Oh ini kamu kerjakan ini, deadline-nya ini selesai dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan teamwork di dalam pengembangan project. Nah, setelah plan itu sudah selesai, maka di situ ada proses execute namanya ya. Execute ini meliputi ada design specification, ya, perancangan secara spesifik. Kemudian ada juga deployment plan, perencanaan terkait dengan proses deploymentnya bagaimana. Test plan, ada perencanaannya. Training plan,
Itu bagaimana kita merencanakan nanti kita mentraining dari project yang sudah jadi tadi. Kemudian ada lagi adalah production read lines. Jadi ketika sudah dilakukan itu, kira-kira bagaimana rilis produknya itu bagaimana? Ya, itu di tahapan execute. Kok banyak banget ya kita buat proyek kok sampai sedetail ini? Ya karena yang jadi masalah besar itu adalah ketika kita mengembangkan software ya, perangkat lunak, yang mana kalau perangkat lunak itu yang fokusnya, skupnya besar, apalagi tendernya sampai miliaran, itu dikerjakan satu orang kan tidak mungkin berhasil, nggak mungkin selesai, kan gitu ya. Maka di situ harus benar-benar ada tim manajemen proyek, ada juga tim pengembang, tim developernya, tim programmernya, itu harus benar-benar fokus di sana. Makanya kapan hari sempat ada teman dari Jakarta yang main ke Malang. Ketika kita sampaikan kita mau bangun ERP senilai 15M misalnya. Maka dari situ pertama yang dicari adalah tim manajer proyek yang sudah berpengalaman mengatasi itu semua. Bayangkan uang 15M besar atau kecil itu? Besar banget kan ya? Besar itu ya, 15M proyeknya sebanyak ini requirement-nya. Kemudian bagaimana ini bisa jalan, bisa running dan bisa diterima dan tidak sekedar software instalasi selesai enggak, tapi memang benar-benar jalan. Nah, ini peran manajemen proyek, project management ya, atau orang yang menjadi manajer proyeknya itu menjadi hal yang sangat signifikan. Makanya gajinya itu kalau seorang manajer proyek gajinya tinggi ya, gajinya tinggi sekali. Ya, jadi kalau pernah mengelola proyek besar itu gajinya tinggi. Kalau programmer itu dia hanya menerima kira-kira yang diinginkan apa dibuat ini programnya. Dan programmer yang sudah mahir juga ya lumayan ya. Di Malang saja ada perusahaan yang menerima fresh graduate minimal UMR itu sudah bisa diterima. UMR-nya Malang berapa? Ada yang tahu? Berapa? 2? Bukan 3 ya sekarang ya? Kayaknya naik kayaknya 3 kayaknya, tapi nggak tahu lagi ya. 3, berapa gitu loh kalau nggak salah, Kota Malang ya. Ya, itu kalau kita lihat di dalam execute. Kemudian tahapan berikutnya adalah apa ini? Close. Close ini meliputi kira-kira dari beberapa tahapan tadi. Close ini meliputi ada perencanaan terkait dengan support. Support ini ketika kita sudah menginstalasi atau menjalankan sebuah aplikasi, maka perencanaan ini supportnya seperti apa? Perencanaan supportnya sebagaimana? Sebagai contoh, ketika software itu sudah running, kemudian apakah nggak menutup kemungkinan ada sesuatu hal yang tidak jalan? Misalkan tiba-tiba reportnya nggak keluar, bisa nggak kemungkinan terjadi seperti itu? Bisa aja kan? Ya, maka di situ support plan-nya harus bisa benar-benar ditentukan. Nah, IT supportnya harus benar-benar siap di sana di lapangan ya. Ketika ini jalan, ini nggak connect dengan server, maka ini solusinya. Dan itu tidak boleh lama, apalagi proyeknya itu miliaran ya. Wah, itu luar biasa untuk bisa melakukan planning seperti itu. Nah, kemudian ada juga termasuk assessment, ini juga penting. Assessment itu tujuannya itu apa sih sebenarnya? Tujuan assessment apa? Assessment tujuannya itu apa? Untuk supaya software ini lebih baik atau lebih buruk kira-kira? Ya, berarti tujuannya mengarah kemana itu? Ya, softwarenya supaya lebih sudah dikatakan sudah layak, sudah baik kan gitu ya. Ini kalau kita lihat dari sisi assessment.
Nah, keempat-empatnya ini mulai dari inisiasi, plan, execute dan close ini masuk dalam kategori monitoring and controlling ya. Nah, ini ada pengawasan dan pengawasan ini meliputi ada meeting notes. Meeting notes itu ada apa? Ketika kita ada proses meeting, entah implementasi itu apa, maka di situ ada proses untuk mencatat ya, kira-kira kekurangannya apa, termasuk report, status reportnya, kemudian juga risk management, manajemen risiko. Ya, ini penting sekali, risk management, manajemen risiko. Kenapa manajemen risiko di dalam project management ada bagian terpenting di sini? Risk itu kan risiko kan ya. Ketika kita membangun proyek, risiko yang paling fatal itu apa? Risiko yang paling fatal itu apa? Nur Fatimatus mana Nur? Nur mana Nur Fatimah? Ya. Apa Mbak? Kira-kira Mbak? Paling fatal itu apa ketika membangun proyek? Apa kira-kira? Waktunya. Waktunya gak sesuai. Maksudnya gimana? Enggaknya misalnya nunggu, tapi pekerjaannya Lebih. lebih. Oke, kalau panggilan siapa Pak? Ya, menurut Zahro tadi mengatakan risiko yang paling fatal itu adalah waktu pengerjaan. Misalnya waktunya 1 minggu misalnya harus selesai, ternyata lebih dari itu, sehingga waktunya molor. Nah, coba satu pendapat lagi atas nama Atika Salsabila mana? Atika? Ya, mbaknya apa selain waktu? Tidak mempertimbangkan resikonya. Tidak mempertimbangkan risikonya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Tidak mempertimbangkan risiko itu? Gimana? Coba alfa mana alfa? Ya, bisa dilengkapi. Gimana? Oke, biaya. Jadi ada 2 hal tadi ya. Kita garis bawahi, ada waktu dan biaya. Yang paling fatal itu memang ketika proyek ini sudah dikerjakan, kemudian mengalami kegagalan. Itu adalah risiko yang paling fatal. Kegagalan ini bisa dipicu beberapa hal. Di antaranya tadi waktu pengerjaan. Karena terlalu mepet, SDM-nya nggak cukup, akhirnya nggak selesai. Nggak selesai, dampaknya ke ya biaya tadi kan ya, budget tadi, sehingga membengkak dan seterusnya, maka akhirnya ya gagal. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat mendesak ketika kita membangun sebuah proyek itu sendiri. Ya. Kemudian keuntungan kalau kita lihat ya dari project management life cycle, kita bisa menggunakan standarnya PMBOK. PMBOK itu ya. Ini memang standar internasional menyediakan framework bagaimana project itu bisa di-manage. Kita bisa mengacu pada PMBOK itu sendiri. Karena fleksibilitinya cukup bagus ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam project management life cycle yang inisialisasi ini mulai dari project submit, review dan bagaimana project itu bisa kita identifikasi. Yang paling terpenting itu adalah bagaimana proses bisnis yang ada itu sudah kita identifikasi. Ya, makanya di tahapan inisialisasi ini ada pihak-pihak yang berkepentingan ya atau stakeholder yang perlu kita ajak untuk bisa menentukan itu semua.
termasuk project planning itu juga perlu digunakan untuk technical requirement atau dokumentasi. Ya, kira-kira seperti apa sih kebutuhannya? Ini kalau kita melakukan penentuan perencanaan tadi. Dan di dalam vendor istilahnya itu pengembang ya. Produk ini bisa juga antara yang diinginkan dengan yang tidak itu tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Maka sebagai vendor dengan stakeholder beda ya. Kalau vendor itu apa? Penyedia kan ya. Vendornya itu penyedia jasa pengembangan perangkat lunak. Kalau stakeholder itu yang pihak berkepentingan. Maka di sini perlu kita perhatikan di dalam project life cycle ada beberapa fase tadi yang perlu kita jalankan dan meliputi ada proses iterasi. Iterasi ini jelas ada ya, mulai dari inisialisasi, planning, execute sampai juga project closing, kemudian kembali lagi, itu namanya life cycle, siklusnya. Sehingga dari ini semua kita bisa langsung menentukan kira-kira seperti apa sih untuk bisa mengeksekusinya. Nah, eksekusi ini harus ada proses unit testing terlebih dahulu ya. Unit testing itu adalah untuk melakukan pengujian. Pengujian ini fokusnya adalah bagaimana sebuah proyek itu sudah dikatakan running well. Running well itu apa? Ya, berjalan dengan baik. Nah, kemudian menguji coba kegagalan. Kita ambil contoh, kira-kira dengan studi kasus ini mana yang gagal. Nah, mekanisme testing juga banyak sekali. Dan juga ketika kita closing, perlu kita perhatikan di dalam project management itu, maka pengguna itu benar-benar sudah menerima, ya, user acceptance ya. Maka di situ sudah dikatakan, oh ya sudah saya terima, saya sudah nggak ada revisi lagi, selesai. Maka tahapan planning awal itu penentuan spesifikasi kebutuhan dengan hasil akhir itu harus matching, harus sama. Jangan sampai nanti kita mengerjakan proyek besar, kemudian skopnya kita nggak mengidentifikasi, nggak kita buat semacam blueprint. Blueprint itu apa? Cetak biru itu seperti apa maksudnya? Ya, acuan ketika kita membangun sebuah perangkat lunak itu sendiri. Sehingga kalau di dalam blueprint menyebutkan seperti ini, ternyata di akhir vendornya, bukan vendor ya, pemilik proyeknya minta ini diubah. Maka yang kita lakukan apa? Misalnya ini sudah ada blueprintnya, jelas. Kemudian pemilik proyeknya juga mengatakan oke, sudah disetujui. Tapi ketika serah terima tuh softwarenya sudah jadi, tinggal diimplementasikan. Ternyata dia minta berubah. Yang mana perubahannya tidak sesuai dengan yang ada di blueprint. Maka yang kita lakukan apa kira-kira? Yang kita lakukan apa kira-kira? Melakukan evaluasi gimana? Persetujuan lagi, negosiasi lagi kan gitu ya. Pak, ini enggak masuk blueprint. Kalau ubahnya sedikit, oke lah, saya gratiskan, enggak perlu biaya. Tapi kalau ubahnya basic, database kita harus berubah sehingga ini membongkar yang lainnya. Maka peran manajer proyek di sini adalah bisa mengantisipasi itu. Ketika dia mengatakan, oh ini ini kesalahan saya di blueprint ini sudah saya ACC, ternyata bukan ini yang saya minta lah. Maka harus bisa menentukan proses-proses berikutnya. Dan ini sering kali terjadi. Namanya orang mengeluarkan uang, kemudian produk yang diinginkan nggak seperti yang diharapkan, apa yang terjadi kira-kira? Dia akan menuntut balik uangnya kan? Kembalikan uang saya gini kan ya. Nah, yang paling fatal lagi itu adalah ketika vendor, perusahaan IT misalnya, sudah diminta gitu, uangnya sudah habis untuk operasional karena budgetnya nggak sesuai atau gimana.
akhirnya ditekan terus nggak kuat, kabur. Nah, ini sering terjadi. Akhirnya dicari polisi dan sebagainya, kasusnya melebar akhirnya. Nah, ini contoh saja ya. Contoh ketika kita sebagai project management ini fungsinya ya untuk ini sebenarnya ya, untuk monitor, kontrol, ini penting sekali. Sehingga tidak ada istilah ini mata kuliah teori, enggak ya. Ini mata kuliah yang harus difahami dan harus dipraktekkan secara nyata ya. Baik, itu dari saya.